Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Suprapti, penyuluh agama Kristen P3K Kecamatan Argomulyo, di dalam acara Suluh Suara Penyuluh. Suara Penyuluh merupakan hasil kerjasama Kantor Kementerian Agama Kota Salatiga dengan Radio Betani FM Salatiga. Pada kesempatan pagi hari ini di dalam acara Suluh Suara Penyuluh, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Mazmur pasal 1 ayat 3. Sebelum kita masuk di dalam renungan, mari kita mengawalinya dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari yang indah ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu, kami mohon penyertaan-Mu Tuhan, agar firman Tuhan yang hendak kami renungkan bersama-sama boleh menjadi rema bagi kami, boleh memberkati setiap kami Tuhan. Bahkan hamba-Mu yang saat ini Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan menguduskan, menyucikan, dan mengurapi hamba, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seperti yang Tuhan kehendaki. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah menyampaikan bahwa suluh kita pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 1 ayat 3 yang demikian bunyi firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema renungan kita pada pagi hari ini dengan judul Menikmati Keintiman dengan Tuhan. Menikmati keintiman dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah membaca, pernah mendengar tentang Mazmur pasal 1. Melalui ayat ini kita akan merenungkan tentang orang-orang atau tentang pribadi yang hidupnya melekat dengan Tuhan. Bahwa orang yang hidup melekat dengan Tuhan, bahwa orang yang bergaul karib dengan Tuhan, bahwa orang yang hidupnya intim dengan Tuhan akan menikmati hidup yang disertai oleh Tuhan sehingga hidupnya beruntung. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menggunakan pengalaman kita, kekuatan, koneksi, maupun pengetahuan kita untuk meraih sebuah keberhasilan, untuk meraih sebuah kesuksesan. Tentu semua itu tidak benar. Tetapi ada beberapa hal yang tidak bisa kita dapatkan dengan mengandalkan kemampuan diri sendiri. Tidak sedikit orang yang mencari kesuksesan, mencari keberhasilan dengan cara-cara mengandalkan dirinya sendiri, mengandalkan kemampuan dirinya sendiri. Ya, mungkin itu memang tidak salah. Tetapi ada beberapa hal yang tidak dapat kita gapai dengan mengandalkan kemampuan sendiri, yang tidak dapat kita capai dengan kekuatan kita,
seperti berkat-berkat Allah, iman dan juga pengharapan. Karena semua itu sumbernya dari Tuhan, dan hanya Tuhan yang dapat melakukan semua itu untuk kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara atau bercerita tentang Mazmur pasal 1, di mana orang yang tinggal dekat dengan Allah diibaratkan seperti sebuah pohon yang ditanam di tepi aliran air. Saat kita pergi, pasti Bapak Ibu pernah melihat seperti apa sih pohon yang besar yang hidup di tepi aliran air atau yang hidup di tepi sungai. Ketika kita melihat sebuah pohon yang ditanam dekat dengan sumber air, tentu akan bertumbuh jauh lebih baik, akan bertumbuh dengan lebih sehat. Daunnya akan lebih hijau, lebih lebat. Bahkan akar-akarnya pun akan semakin kuat. Akar-akarnya akan merambat ke tepi aliran air, akan masuk ke dalam aliran air. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika pohon ditanam di tepi aliran air dekat dengan sumber air, maka daunnya tidak akan layu. Hal ini bisa direlevansikan dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, bahwa sebagai orang-orang percaya kita harus berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berakar kuat di dalam kebenaran firman Tuhan, maka kita tidak akan mudah putus asa, tidak akan mudah ngelokro, tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah depresi ketika diperhadapkan dengan kesulitan, tidak akan mudah menyerah atau putus asa ketika persoalan-persoalan hidup datang kepada kita, karena kita bergaul karib dengan Tuhan. Firman Tuhan selalu ada dalam diri kita. Firman Tuhan selalu menjadi makanan hidup kita, makanan rohani kita. Ketika kita menjadikan firman Tuhan sebagai makanan rohani kita, dan kita terus-menerus bergaul karib dengan Tuhan, maka penyertaan Tuhan sempurna atas hidup kita. Maka Tuhan akan membuat iman kita semakin kuat, dan penyertaan Tuhan pun akan semakin besar atas hidup kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Dia adalah Allah yang sanggup membuat segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Aliasnya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Lukas pasal 1 ayat 37 mengatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Allah, ketika kita menjalin keintiman dengan Tuhan, ketika komunikasi rohani terus-menerus kita jalin dengan Tuhan, maka keberhasilan, keberuntungan akan Tuhan anugerahkan atas hidup kita. Keberuntungan yang pertama adalah kita akan semakin kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan. Karena iman kita, hidup kita selalu dibangun dengan kebenaran firman Allah. Dan dengan kebenaran firman Allah, kita akan bertumbuh semakin mengakar, semakin tinggi, semakin lebat, dan kita akan menghasilkan buah yang manis di dalam Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita hidup berakar di dalam Tuhan seperti pohon di tepi sungai, maka kita tidak akan berkekurangan. Kita tidak akan kekurangan hikmat,
tidak akan kekurangan pengetahuan, tidak akan kekurangan iman, dan tidak akan kekurangan berkat-berkat, baik itu berkat jasmani maupun berkat rohani. Tuhan sumber segala sesuatu dekat dengan kita. Tuhan sumber segala sesuatu memberkati kita, memelihara kita, dan menganugerahkan segala yang kita butuhkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat, di mana kebobrokan moral semakin merajalela, kejahatan, pencurian, menghalalkan segala cara terjadi di tengah-tengah bangsa kita. Dan kita sebagai umat percaya harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi figur yang dapat memberkati banyak orang. Melalui hidup kita orang boleh melihat keintiman kita dengan Tuhan. Melalui hidup kita orang boleh melihat bahwa kita adalah orang-orang yang percaya, yang dekat dengan Tuhan, yang dipelihara Tuhan, yang diberkati dengan Tuhan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memastikan diri kita bahwa kita selalu tinggal dekat dengan Tuhan, sehingga kita akan tertanam kuat dan bisa menghadapi segala goncangan, siap menghadapi segala ujian, segala pergumulan, segala kesulitan yang datang dalam hidup kita. Jadi kunci keberuntungan kita, kunci kesuksesan kita adalah terletak kepada keintiman kita dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika keintiman hubungan kita dengan Tuhan terjalin mesra, maka kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan di dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan kita dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan doa-doa kami Bapa. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat dan sederhana ini Tuhan boleh memberkati kami, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami, untuk kami dapat menapaki hari-hari depan kami dengan selalu menjalin kemesraan, menjalin keintiman dengan Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami bisa bergaul karib dengan Engkau, sehingga kami boleh menikmati buah-buah dari keintiman kami bersama Engkau, yaitu berkat-berkat Allah, baik berkat jasmani maupun berkat rohani, boleh berlimpah atas hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Bapa atas pagi hari yang indah ini. Kami menyerahkan seluruh pendengar Betani FM dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan memelihara dan memberkati mereka. Dan mereka yang telah mendengarkan renungan pagi hari ini boleh melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam hidup mereka. Kami juga bersyukur atas Radio Betani FM yang Tuhan pakai dengan luar biasa, memberkati banyak orang, memberkati pendengarnya dimanapun mereka berada. Tuhan akan terus pakai sehingga Radio Betani ini semakin Tuhan pakai dengan luar biasa. Seluruh anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan Radio Betani, Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan memelihara mereka. Kami menyerahkan Kementerian Agama Kota Salatiga, terkhusus Pimas Kristen ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pimas Kristen. Tuhan memelihara dan pakai Pimas Kristen ini Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Para penyuluh yang Tuhan pakai pula, kiranya para penyuluh juga boleh Tuhan pakai dengan luar biasa dimanapun kami melayani Engkau.
Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami Tuhan, yang sebentar lagi akan mengadakan pemilihan wali kota dan calon wali kota, gubernur dan calon gubernur. Kiranya Tuhan memberkati bangsa kami, agar pilkada ini boleh berjalan dengan aman, dengan tentram, tidak terjadi kecurangan-kecurangan ya Bapa. Kiranya Tuhan menyertai, dan berikanlah kepada kami Tuhan wakil-wakil, pemimpin-pemimpin yang mampu memimpin kota, kabupaten, provinsi, yang bisa membawa kemajuan, membawa umat, membawa masyarakat lebih dekat dan intim dengan Tuhan. Berkati setiap kami, berkati bangsa kami, berkati kota kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Doa yang jauh dari sempurna kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sampai di sini jumpa kita. Kita akan berjumpa kembali di dalam acara Suluh di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.